Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, untuk ceramah kali ini saya akan mengambil dari sebuah buku karangan dari Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG yang berjudul Teknik Khutbah Jumat Komunikatif. Nah, ini dia bukunya. Di subbab tanda-tanda orang yang bodoh. Gimana itu? Langsung aja. Jadi di dalam surat Al-Ahzab ayat 72 itu dijelaskan ketika Allah menceritakan manusia sebagai pemegang amanat agama Allah. Manusia itu disebutkan sebagai orang yang selalu melakukan kezaliman. Karena pada dasarnya manusia itu sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sebaliknya manusia itu enggan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 35 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fala takunanna minal jahilin, yang artinya sebab itu janganlah sesekali kamu termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, menurut Samarkandi ada paling sedikit 4 kriteria orang yang bodoh. Apakah kita semua di sini termasuk keempat kriteria itu? Simak ya baik-baik di bawah. Jadi yang pertama itu menganggap dunia adalah segala-galanya. Di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk meningkatkan kekayaan, meningkatkan popularitas, kesuksesan, tapi mereka semua itu lupa untuk persiapannya di akhirat. Lalu yang kedua adalah orang yang suka marah. Nah, di sini siapa yang suka marah-marah? Jadi ada sebuah cerita nih berdasarkan kisahnya dari Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Lalu tiba-tiba datanglah seseorang yang mencaci maki Rasulullah dan Abu Bakar. Namun apa yang terjadi? Rasulullah tetap diam dan Abu Bakar tetap diam. Namun seseorang itu tetap melanjutkan caciannya kepada dua orang yang mulia ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi hanya tetap diam, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq malah meladeni cacian orang tersebut dan mencaci balik orang itu. Lantas apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pergi meninggalkan Abu Bakar dan orang tersebut. Abu Bakar melihat itu langsung terkejut dan menghampiri Nabi seraya berkata, "Wahai Nabi, mengapa engkau pergi ketika aku menjawab cacian orang itu?" Nabi pun menjawab dengan lembut, "Ketika engkau diam, malaikat akan mengembalikan cacian itu kepada orang tersebut. Akan tetapi, ketika engkau membalas cacian orang itu, malaikat akan pergi dan duduklah setan bersamamu." Nah, dari cerita ini bisa disimpulkan kan bahwa orang yang suka marah-marah itu sebelahnya ada setannya. Lalu lanjut ke yang ketiga, itu mengucapkan perkataan yang tidak bermanfaat. Nah, banyak banget ya kata-kata yang gak bermanfaat. Contohnya sering mengejek, mengolok-olok, membuli, itu hal-hal yang tidak berfaedah atau tidak ada manfaatnya. Kalau misalnya ada sebuah kata-kata atau kalimat yang jelas-jelas tidak bermanfaat atau yang lebih-lebih bisa melukai hati seseorang, lebih baik itu tidak diucapkan. Karena ada sebuah pepatah mengatakan, berpikirlah sekarang dan ucapkanlah besok. Oke, kita lanjut yang keempat dan yang terakhir itu menggunakan uang secara boros. Di sini siapa yang suka check out Shopee, hayo? Nah kan, kalian ini harus dengan bijak menggunakan harta kalian. Karena pada dasarnya semua umat di muka bumi ini akan diminta pertanggungjawaban atas semua harta yang dimilikinya di akhirat kelak. Dari ceramah ini dapat disimpulkan bahwa ada 4 kriteria orang yang termasuk orang-orang bodoh. Yang pertama apa? Kalian masih ingat? Iya, yang pertama itu menganggap dunia ada segala-galanya. Yang kedua, orang yang suka marah. Yang ketiga, mengucapkan perkataan yang tidak bermanfaat. Dan yang terakhir,
orang yang menggunakan hartanya secara boros. Nah, semoga kita menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang selalu beriman kepada Allah dan dijauhkan dari sifat kezaliman, sifat-sifat yang bodoh. Amin 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 ya robbal alamin. Itu dia ceramah singkat dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.